여기? Annyeong Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Salangheo, still in the house. Sebuah film yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama, yakni Shark the Beginning. Sebuah kisah tentang tokoh utama yang awalnya lemah berubah menjadi sosok yang kuat, di mana premis seperti ini nampaknya sangat disukai oleh banyak penonton dan cukup mempermudah para youtuber alur film untuk membuat judul dan clickbait. Contohnya, awalnya lemah menjadi kuat setelah ditindas, atau bisa juga dulu dibully sekarang menjadi orang paling ditakuti. Tinggal kasih deh di ujungnya tanda seru. Wow, penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton. Diawali dengan memperlihatkan seorang petarung juara dunia MMA termuda yang bernama Jung Do Hyun. Ini orangnya. Saat pulang ke rumah, dia terkejut ketika menemukan ibu dan adik perempuannya sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga langsung menyerang Jung. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Jung pun mampu mengalahkan 3 pria sekaligus, bahkan menewaskan ketiganya hanya dengan tangan kosong saja. Berkat tindakan bela diri dan bela keluarga yang wajar dilakukannya, justru Jung harus diancam hukuman penjara, yang mana ternyata keadilan di sana tidak jauh beda dengan hukum di negara Mars. Dan karena masih berusia 18 tahun, Jung pun dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. 2 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang pemuda miskin dan lemah bernama Cha Woo-sul. Ini orangnya. Perlu dicatat bahwa selain Samsul ini adalah anak orang miskin, dia juga memiliki mental yang lemah, kurang bernyali, tidak bisa berkelahi, dan sering kali mendapat perundungan ketika dirinya duduk di bangku SMP. Saat itulah muncul murid baru bernama Bae Seok Chan, kita panggil saja Ochan, seorang petinju tingkat nasional yang pernah jadi juara tahun lalu, di mana saat Samsul melihatnya, dia pun langsung dibuat terkejut karena selain Ochan memiliki prestasi dalam bidang tinju, dia juga berprestasi dalam bidang perundungan dan penindasan. 전학생이 왔는데 이름은 배석찬이고 최고에서 박수 한번 쳐주자. Yops, sejak kecil Ochan ternyata hobi sekali melakukan perundungan kepada murid-murid lemah dan merasa bahwa dirinya sangat berkuasa hanya karena bisa tinju, yang mana salah satu korban bullyingnya waktu SMP adalah si Samsul ini. Otomatis saat Ochan menyadari ada Samsul di sana, dia pun langsung meremas wajahnya, mencekiknya, meninju perutnya, memukul-mukul kepalanya menggunakan LKS, dan menendangnya sampai tersungkur. Coba si Ochan ini masuk ke sekolah STM di Indonesia, abis dia. Saat itulah Samsul melihat sebatang pulpen, lantas dia mengacungkan pulpen tersebut ke si Ochan berharap dia akan berhenti memukulinya. Namun Ochan yang songong pun malah menantang balik Samsul untuk menusuknya, dan tiba-tiba... Ya, dengan lemah lembut, Samsul pun menusuk mata kanan Ochan sampai bocok, sehingga dia harus ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara remaja. Dan inilah hiu awal mula. Yang berambut pirang ini adalah bernama Kim, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Samsul untuk kedepannya, di mana mereka berdua langsung dihadapkan pada para tahanan senior yang mencoba untuk menjelaskan tentang strata kekuasaan di penjara ini, dimulai dari bos mereka sendiri, yakni bernama Jung Sang-yub, kita panggil saja Gopar, supaya lebih mudah mengingatnya. Beliau merupakan salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut, tetapi baru-baru ini dia dijebloskan ke dalam sel isolasi oleh 2 orang kuat lainnya, ada Bobby yang bertubuh gempal, dan Aseng yang kecil cabai rawit. 한 번만 더 우리 애들 건들면 가만 안 둔다고 했을 텐데. 한성규! 내려놓고 엎드려! 내려놓고 엎드려! Tetapi mereka bertiga ternyata bukanlah orang terkuat yang sesungguhnya, karena masih ada satu orang paling kuat yang memilih untuk menyendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jung Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda yang ada di Korea.
Saat jam olahraga, Bobby dan Aseng pun meminta dua orang untuk bermain, yang mana Samsul dan Kim terpaksa menjadi sukarelawan karena mendapat paksaan dari para tahanan senior. Di sinilah penderitaan Samsul akan dimulai, di mana saat permainan berlangsung Samsul yang boloho pun tak sengaja menendang kantong menyan si Bobby yang membuatnya dipermalukan di depan semua orang. 괜찮으세요? 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나. Alhasil, Samsul pun diboyong oleh dua anak buah Bobby yang bermaksud untuk menyiksanya, yang mana di saat bersamaan terlihat ada Jung Do Hyun yang sedang berjalan melewati mereka, sehingga Samsul berinisiatif untuk lari dan meminta pertolongan kepada sang juara dunia MMA tersebut. Awalnya Jung Do menolak menolongnya, tetapi setelah melihat kondisinya yang menyedihkan, dia pun akhirnya angkat bicara dengan mengatakan untuk tinggalkan dia sendirian dan uruslah urusan masing-masing. 신경 보고 가던 길 갑시다. 내가 전만은 할 얘기가 좀 있어서 그러는 거니까. 할 얘기가 좀 있다고. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. Karena tak terima diperintah, Bobby yang sebenarnya ragu pun nekat melawan Jung Do dengan mencoba untuk memukulnya. Tetapi sekeras apapun Bobby mencoba, Jung Do tetap tak tersentuh, dan malahan si Bobby harus terkapar dengan hanya satu pukulan biasa yang dilayangkan oleh Jung Do. Suatu hari setelah kejadian itu, Samsul pun kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya, di mana itu ternyata adalah si Ochan yang berniat untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat Samsul merasa semakin tertekan. Akibat peristiwa hari itu, Ochan kini menjadi orang pecak alias menjadi manusia bermata satu, sehingga dirinya sekarang merasa menjadi orang paling menderita di dunia akibat kesulitan untuk menikmati game di VR Oculus Quest 2. 고개 들어. Dan di hari kebebasan Samsul nanti, Ochan berjanji akan membalaskan semua penderitaannya dan tak akan segan-segan untuk membuat hidup Samsul hancur berantakan. 아니지. 아니지, 현솔아. 여기서 사과가 아니지. 여기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야. 제발. Sejak saat itu, pribadi Samsul yang lemah pun kini semakin menjadi lebih tertekan dan suka sekali ngahulang, apalagi hari-harinya terus diisi dengan suasana menegangkan saat Bobby semakin gencar mengganggunya dan berhasrat untuk membalaskan kantong menyan yang sudah Samsul tendang kemarin. 조만간 따라보자. Tak bisa terus begini, Samsul pun nekat menghampiri Jung Do yang tengah berolahraga, kemudian memohon agar Jung Do mau mengajarkannya berkelahi agar orang lain tidak berani berbuat semena-mena kepadanya. 저 좀 가르쳐 주세요. 나 저런 데서 뭐 할 건데? 그냥 평범하게 살고 싶어서. Awalnya Jung Do bersikap acuh tak acuh kepadanya, tetapi setelah Samsul menangis sambil menceritakan semua penderitaannya, barulah Jung Do simpati dan bersedia untuk mengajarinya cara mengalahkan lawan dengan satu pukulan. 좋아, 가르쳐 줄게. 정말요? Namun sebelum mulai belajar, Samsul harus mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali dalam 40 menit, dan jika dia berhasil, maka Jung Do akan langsung mengajarinya. 40분 안에 뭘 여기 100바퀴. 해볼게요. Dengan gaya berlari lemahnya, Samsul pun berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut, di mana saat dia sudah sangat lelah, Samsul pun teringat masa SMP saat Ochan sering menghajarnya di kelas kosong, sehingga hal itu memberikan Samsul kekuatan agar terus berlari sampai titik darah penghabisan. 죄송합니다. 나라 갔냐? Meski sudah muntah dan tertatih-tatih, Samsul pun berhasil bangkit berkali-kali, di mana Jung Do yang melihatnya pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa Samsul benar-benar serius dengan permintaannya. Berkat
bantuan kepala penjara yang sudah CS dengan dirinya, Jungdo pun meminta sipir untuk membawa Samsul ke ruangan selnya, di mana di situ Samsul disuruh untuk melakukan berbagai jenis gerakan dasar olahraga, di antaranya 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 squat, dan berlari sejauh 10 km setiap harinya. 자, 준비. 원. Tak hanya melakukan berbagai jenis gerakan, Samsul pun dituntut untuk makan lebih banyak sesuai dengan kalori yang dibakarnya. Dan perlahan tapi pasti, Samsul pun mulai memiliki tubuh atletis yang jauh sekali dari kata mirip dengan tubuh milik si John. Sampai-sampai tali karet latihannya terputus akibat gerakan Samsul yang terlalu keras. Sementara itu, kita akan melihat si Ochan yang kini memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan justru terlihat sedang menghajar dua orang tinggi besar yang dianggapnya sudah mengganggu. Saat itulah muncul seorang bos mafia Korea yang melihat potensi dalam diri Ochan. Lantas beliau pun merekrut Ochan menjadi anak buahnya dan membuatnya masuk ke dalam dunia kriminal. 너 내 밑에서 제대로 한번 배워볼래? Kembali ke penjara, kita akan melihat Kim sedang diganggu oleh dua anak buah si Bobby, di mana saat Kim mencoba melawan, dia pun langsung dihajar oleh mereka berdua. Dan saat itulah muncul Samsul yang mencoba menolong. Lantas saat dua orang resi itu akan memukul, Samsul yang sekarang memiliki gerakan super cepat pun langsung meninju salah satu dari mereka dan menyisakan satu orang agar bisa menyampaikan pesan kepada bosnya. 이빨 새끼야. 야, 미친 새끼야. Alhasil, Samsul pun dipanggil ke sebuah ruangan kayu di penjara, di mana Bobby langsung memukul kepala Samsul dan memintanya untuk hormat dan tunduk ketika dirinya sedang berbicara. 아, 얼굴 저래 만들면 어쩌자고. 때린 건 Saat Bobby akan memukul, Samsul yang sekarang memiliki fokus tingkat tinggi pun mampu memprediksi gerakannya, sehingga dia berhasil memukul wajah Bobby yang membuatnya langsung kelayangan. Mam. Tak terima dihajar oleh anak baru, Bobby yang sudah pulih pun langsung menyerang balik, sehingga Samsul nampak cukup kesulitan menghadapinya karena ini adalah pertama kali baginya melakukan pertarungan serius. Sampai akhirnya Samsul terkapar, Bobby pun sesaat nampak senang karena berhasil mengalahkannya dengan mudah. Namun apa yang terjadi? Samsul yang bertekad kuat pun mampu bangkit kembali, lantas dia langsung membenturkan kepalanya yang membuat Bobby langsung terkapar. Ketika emosi Samsul sudah tak terkendali, muncullah Jungdo yang langsung menahan tangannya karena jika dilanjutkan, maka Bobby bisa tewas saat itu juga. Di sisi lain, kita akan melihat Ochan yang seperti diberi tempat untuk mengekspresikan hobinya, yaitu berkelahi secara brutal dan tak memiliki aturan, yang mana sang bos mafia tersebut nampak sangat senang dengan pekerjaan yang telah Ochan lakukan. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Kembali ke Samsul yang tengah latihan bersama Jungdo. Hari itu ternyata adalah hari terakhir mereka latihan bersama karena sebentar lagi Jungdo akan dipindahkan ke penjara dewasa sebab usianya sudah masuk dalam kategori oper akhir balik. 수업 끝. Meski begitu, semangat Samsul ternyata tak surut di mana dia tetap latihan walau sendirian sesuai dengan apa yang telah diwiatkan oleh Jungdo gurunya.
Suatu hari Samsul pun ditemui oleh Aseng yang berminat untuk bertarung dengannya setelah si Bobby rekan satu golongannya mengalami cedera yang lumayan serius. Namun Samsul yang pada dasarnya hanya ingin kedamaian pun menolak tantangan tersebut dan memintanya untuk tidak meminta hal seperti itu lagi. Saat Aseng akan menendang, sebenarnya Samsul sudah memprediksi arah gerakannya, tetapi Aseng yang cerdik ternyata melakukan gerakan tipuan yang membuat Samsul langsung ngagoler. Tepat di hari yang sama, Gopar sang ketua para napi senior pun akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi dan kebetulan di situ juga sudah ada Samsul yang baru datang. Awalnya Gopar mengira bahwa Samsul berniat untuk menggantikan posisinya, tetapi setelah melihat sikap sopan dan polosnya, Gopar pun seketika menjadi baik dan memilih untuk menjadikannya sahabat. 뭐, 내 자리를 원한입니다. 자리에는 관심 없습니다. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tak disangka Ochan ternyata datang kembali ke penjara setelah mendengar kabar bahwa Samsul sekarang sudah menjadi kuat. Lantas Ochan mematahkan satu jari anak buahnya untuk membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut terhadap perubahan Samsul sekarang. 존나 기대된다. Di saat yang bersamaan, Aseng dan Bobby berikut tahanan lain pun terlihat sudah berkumpul untuk menantikan Samsul yang apakah akan datang untuk bertarung atau tidak. Namun Gopar yang sudah lelah dengan semua ini pun meminta Aseng dan Bobby agar berdamai saja sehingga tak ada lagi konflik dan kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. 우리 그만 좀 싸우자. 저 새끼. 우리가 싸워서 얻는 게 뭐야? 징계. Tak lama, muncullah Samsul yang meminta Aseng untuk menempati sebuah janji, yaitu jika dia menang, maka tidak ada perkelahian lagi di penjara ini, dan jika dirinya kalah, maka Samsul bersedia untuk mencabuti bulu hidung Aseng setiap 1 minggu sekali. 제가 이기면 약속 지키시는 거죠? 이기면 뭐든. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara mereka. Samsul nampak sedikit kesulitan dengan gerakan gesit yang ditampilkan oleh Aseng, sehingga saat ada kesempatan, Aseng berhasil menendang Samsul yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dikira sudah kalah, ternyata Samsul berhasil bangkit kembali yang membuat Aseng tidak habis pikir. Lantas pertarungan pun dilanjutkan kembali yang kali ini Samsul berhasil mengunci Aseng dan memaksanya untuk menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah 1 minggu ditempatkan di sel isolasi, Samsul ditemani Gopar pun langsung menemui Aseng dan Bobby untuk meminta janji mereka. Dan setelah sedikit percakapan, akhirnya mereka resmi berdamai sehingga sejak saat itu tak ada lagi kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. 평화 협정을 맺자. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? 잠깐만. 유선 앉아봐. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 좋겠어. 맛있는데요? Tibalah hari kebebasan Samsul, terlihat semangat dan kebahagiaan terpancar dari wajahnya berkat kedamaian dan persahabatan yang telah dia ciptakan di penjara tersebut. Namun ternyata itu semua belumlah selesai karena masih ada si Ochan yang di hari itu juga langsung datang untuk menantang Samsul bertarung. Dan mau biji mana lagi, jika memang itu yang Ochan inginkan, maka Samsul terpaksa harus menerimanya. Lantas mereka pergi ke sebuah tempat terbuka dan mulai bertarung secara serius. Pertarungan pun diawali dengan keunggulan Ochan yang bergerak sangat lincah sampai-sampai serangan Samsul tak satu pun yang berhasil mengenainya, dan malah dia harus terpukul berkali-kali yang membuat Ochan merasa sangat puas. Pada satu titik, Samsul berhasil memegangi tangan Ochan dan berhasil membogem wajahnya dengan cukup keras, di mana hal itu langsung membuat Ochan murka, sehingga mentalnya sekarang menjadi kena yang jelas itu akan mempengaruhi pada gerakan dan serangannya. Tapi Samsul yang sudah kelelahan pun harus kembali kalah saat rompi rajutnya berhasil dikulawitkan yang membuat wajahnya tertutup, sehingga Ochan bisa lebih leluasa memukulinya yang membuat Samsul langsung terkapar untuk kesekian kalinya.
Dan bukan Samsul namanya jika harus menyerah begitu saja, karena berkat dukungan Jungdo dan cicilan pinjaman online yang belum lunas, Samsul pun kembali bangkit dengan wajah yang sudah ramijut. Lantas dia maju dengan pertahanan tengkorak kepalanya, dan untuk pertama kalinya Samsul pun mengeluarkan bogeman serius ala Ricky Oh yang membuat wajah Ochan langsung berdarah. Wacau. Nah, kayak gitulah pokoknya. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Dari situ, mereka pun melakukan pertarungan saling bogem ala Genji versus seri Jawa, di mana Ochan yang sudah sangat kesakitan pun langsung menahan pukulan Samsul yang menandakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Suatu hari, Samsul pun menjenguk Jung Do Hyun untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena berkat dia, hidup Samsul kini menjadi lebih baik dan lebih berani untuk mengambil sikap dan keputusan. Dan terakhir, Samsul pun memberitahu Jung Do bahwa dirinya telah direkrut oleh kelompok mafia dan dipercaya untuk menjadi ketua debt collector sesuai dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya sekarang. Lah, kok jadi tamat? Ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan, filmnya sangat seru karena kita bisa melihat proses perubahan seseorang yang awalnya lemah menjadi kuat, yang awalnya ditindas menjadi jago gelut, tidak terlalu beradrenalin, tapi cukup seru menikmati emosi Samsul yang berkali-kali ditindas tapi akhirnya berhasil bangkit. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terimalah sebuah kenyataan bahwa tidak ada pertolongan kecuali menolong diri sendiri.